Film ini diawali dengan masa kecil Joy, yaitu wanita yang menjadi pemeran utama dalam film ini. Pada masa itu, hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan bersama dengan keluarga dan sahabatnya. Joy kecil adalah sosok anak yang kreatif dan memiliki imajinasi yang sangat tinggi. Bahkan keseharian Joy dipenuhi dengan aktivitas yang seru dan melatih imajinasinya itu. Sampai di suatu hari, Joy kecil mampu menciptakan sesuatu dan ia pun memamerkan hasil karyanya berupa istana kertas kepada kakaknya itu. Kehidupan yang indah membuat Joy menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Tapi sayang, semua itu berubah saat Joy sudah menjadi wanita dewasa dan memiliki 2 orang anak. Joy tinggal bersama dengan nenek dan kedua anak serta dengan ibunya yang depresi setelah bercerai dengan ayahnya itu. Karena kondisi itulah ia selalu menonton acara talk show di televisi setiap hari, bahkan setiap saat. Setiap harinya Joy selalu bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dan keluarganya. Ditambah lagi mengurus seluruh keperluan rumah serta menghadapi sikap ibunya yang selalu diam dan hanya menonton televisi saja. Karena keseharian yang monoton itu membuat Joy menjadi sangat kesal. Namun sebagai anak yang baik, ia tetap sabar untuk mengurus ibunya itu. Tapi meskipun begitu, Joy masih memiliki seorang nenek yang peduli padanya dan selalu mendukung Joy dalam aspek kehidupannya. Sampai suatu ketika Joy kaget saat tiba-tiba ayahnya datang ke rumahnya diantar oleh Sharon, yaitu istri barunya. Yang ternyata ayah Joy dan kuntil anak itu memutuskan untuk berpisah karena ayahnya sudah tidak tahan dengan kelakuannya yang sangat matre. Seketika Joy pun langsung panik karena menurutnya akan sulit jika ayah dan ibunya harus tinggal kembali serumah. Apalagi depresi yang dialami oleh ibunya itu masih belum sepenuhnya pulih. Akan tetapi mau tidak mau akhirnya Joy mengizinkan ayahnya untuk tinggal di basement rumahnya bersama dengan mantan suaminya itu. Sesampainya di basement terlihat Ricky yang sedang asik bernyanyi. Karena sejak awal pacaran, Ricky dikenal sebagai seorang penyanyi yang ternyata sampai sekarang dia masih memiliki obsesi untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Sehingga dirinya selalu berlatih sepanjang hari dan setiap waktu. Akan tetapi setelah melihat keberadaan mantan mertuanya itu, Ricky pun terkejut dan terlihat keduanya memiliki dendam kesumbat. Karena memang dari awal Ricky dan mantan mertuanya itu tidak pernah cocok. Karena pada dasarnya sifat mereka sangat berbanding terbalik. Sampai akhirnya keduanya pun kembali bertengkar. Sehingga Joy harus mengambil sebuah tisu gulung untuk membatasi area tidur mereka. Dan setelah itu Joy kembali ke atas untuk bersiap-siap ke kantor. Kita flashback sedikit ke masa lalu Joy yang masih muda, di mana saat itu ia sedang pergi ke sebuah pesta kondangan. Di sanalah ia bertemu dan berkenalan dengan Ricky untuk pertama kalinya. Really? Bahkan dari pertemuan itu Joy langsung terpesona dengannya. Setelah itu mereka berdua pun ngobrol di sebuah ruangan dan Ricky menceritakan tentang dirinya pada Joy serta impiannya untuk menjadi seorang juara Indonesian Idol terkenal. Mendengar hal itu, Joy pun langsung kagum dengan sosok Ricky yang sangat optimis dan berani bermimpi besar. Berbeda dengan dirinya yang hanya bekerja setiap saat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Setelah obrolan itu, Joy pun akhirnya menyadari bahwa ia telah jatuh cinta dengan Ricky. Dan setelah malam itu, Joy dan Ricky pun resmi berpacaran hingga keduanya pun menikah. Meskipun Ricky sebenarnya adalah pria yang baik, tapi ternyata dia adalah pria yang malas untuk mencari nafkah karena dia berpikir bahwa dirinya tidak cocok untuk menjadi karyawan dan ia tetap bersikeras untuk menjadi seorang penyanyi. Joy yang saat itu sudah menjadi seorang ibu dan memiliki 2 orang anak pun harus menanggung semuanya seorang diri. Karena itulah mereka sering bertengkar hingga akhirnya mereka memilih untuk bercerai. Meskipun sampai saat ini Ricky masih tinggal di basement rumahnya, tapi ternyata Ricky masih mencintai Joy.
Sementara ayah Joy yang bernama Rodi merasa kesepian yang begitu mendalam setelah berpisah dengan istri barunya itu. Untuk memenuhi perasaan tersebut, Rodi memainkan dating apps dan ia berkenalan dengan Renny yang ternyata dia adalah seorang janda kaya yang juga tertarik padanya. I have a green Mercedes. Let's figure out when we're gonna meet. Singkat cerita, mereka pun berencana untuk kencan. Dan di hari itu Renny menjemput Rodi di rumahnya dengan mobil yang bisa dibilang cukup mewah. Dan di kencan pertama itu mereka bersepakat untuk pacaran. Dan untuk merayakan hubungan mereka, Renny mengajak semua keluarga Rodi untuk berlibur menggunakan kapal pribadi miliknya. Dan untuk merayakan hubungan mereka, Renny mengajak Rodi dan semua keluarganya untuk berlibur menggunakan kapal pribadi miliknya. Mereka bernyanyi bersama sambil menikmati segelas red wine. Tapi sialnya saat kapal itu terkena ombak, gelas-gelas red wine itu pun jatuh dan pecah. Karena panik, Joy langsung mencari pel untuk membersihkannya. Namun saat memeras kain pel itu, pecahan kaca di situ malah membuat tangan Joy terluka. Setibanya di rumah, Joy langsung diobati dan tangannya dibalut dengan perban. Akan tetapi, Joy tiba-tiba mendapatkan ide berkat kejadian wine yang tumpah tadi. Dari sana, ia mulai berimajinasi untuk membuat sebuah produk yang berguna dan efisien. Bahkan semua keluarganya pun sampai bingung melihat tingkah lakunya itu. Dari sana, nenek dan Rodi menyuruh Joy untuk beristirahat saja. Di dalam tidurnya, Joy bermimpi bertemu dengan sosok dirinya yang masih kecil. Lantas, Joy kecil yang masih imut langsung memarahi Joy besar karena selama bertahun-tahun ini ia sudah menyia-nyiakan waktunya dan melupakan semua mimpinya dahulu. Dan tak disangka ternyata kejadian wine tumpah tadi menjadi titik balik Joy untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Setelah terbangun, dia langsung berkata pada Rodi bahwa jika ayahnya masih mau tinggal di sana, maka dia harus mengizinkan Joy untuk mengajukan proposal investasi atas ide barunya ke Renny yang hartanya sudah menggunung tinggi. Setelah itu, Joy pun meminjam krayon milik anaknya dan mulai menggambar ide-ide desain itu. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, Joy kemudian mempresentasikan ide bisnisnya sekaligus jumlah dana yang dibutuhkan. Ternyata ide dari Joy adalah membuat sebuah alat pel yang baru. Tapi bukan sembarang alat pel nih guys. Karena pel ciptaan Joy bisa memeras sendiri tanpa perlu diperas secara langsung dengan tangan. Jadi ganggang pel itu nantinya tinggal ditarik dan otomatis airnya akan keluar dari kain pel itu. Setelah presentasi, Renny pun menegaskan dan menanyakan 3 hal sebagai pertimbangannya. Pertanyaan pertama, di mana Joy bersekolah? Kedua, siapa Joy saat di sekolah waktu itu? Dan pertanyaan terakhir, jika di dalam suatu ruangan hanya ada Joy dan saingan bisnisnya serta sebuah pistol, apakah yang akan dilakukan Joy? Dan mendengar pertanyaan itu, Joy pun menjawab bahwa ia akan menembak kepala saingannya itu. Singkat cerita, Renny akhirnya bersedia untuk meminjamkan sejumlah modal untuk Joy. Dan Joy juga mendapatkan izin penggunaan sebagian area bengkel ayahnya itu untuk melakukan proses produksi. Dan tahap pertama produksinya pun dimulai. Setelah itu, Joy pun mencoba untuk memasarkan produknya ke toko-toko yang menjual peralatan rumah tangga. Namun ternyata kebanyakan toko di sana sudah bekerja sama dengan perusahaan besar dan menolak untuk memasarkan produk pel itu. Joy menawarkan pel barunya dengan harga $20 karena memang pel-pelannya itu sangat unik dan efisien. Akan tetapi si pemilik toko tetap menolaknya. Ia menjelaskan bahwa pelanggan di sana lebih menyukai produk yang murah dibandingkan yang awet. Tak sampai di sana, perjuangan Joy akhirnya berlanjut di sebuah lahan parkir. Ia menggunakan cara tradisional, yaitu dengan berjualan langsung sekaligus mendemokan cara kerja pelnya itu. Namun sayangnya tidak ada yang tertarik dengan produknya. Bahkan petugas keamanan malah menyita produknya karena Joy dianggap berjualan di tempat yang terlarang. Take my stuff. Karena frustrasi, Joy akhirnya kembali ke rumah dan menangisi keadaannya itu. Kemudian Ricky yang merasa kasihan mulai menghiburnya.
Kemudian ia berencana untuk mengenalkan Joy pada kenalannya yang memiliki sebuah stasiun televisi dan memiliki program acara home shopping. Joy bersama Ricky pun kemudian diundang untuk datang ke kantor tersebut. Di sana, Joy akhirnya melakukan presentasi produk di hadapan para pembisnis. Awalnya, Joy merasa dirinya dijadikan sebagai bahan lelucon oleh orang-orang itu. Hingga salah satu pemimpin yang bernama Neil kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak bermaksud untuk mengejek Joy. Neil kemudian menceritakan kisah jatuh bangunnya di dunia bisnis yang sama seperti yang Joy alami saat ini. Sampai di akhir presentasinya itu, Neil pun tertarik dengan produknya Joy dan attitude-nya yang sangat baik. Dan ia meminta Joy untuk memproduksi 50.000 unit alat pel untuk dijual di program TV-nya itu. Mendengar itu, Joy pun merasa sangat senang dan dia juga kaget saat Neil mengajaknya ke studio untuk menyaksikan proses syuting live shopping milik Neil. Joy kemudian kagum saat melihat angka pembelian yang sangat tinggi. Di situ Neil pun juga menyemangati Joy dan berkata bahwa produk alat pelnya itu bisa menembus angka penjualan yang sama seperti yang Joy saksikan saat itu. Karena minimnya uang, Joy memutuskan untuk mengajukan pinjaman modal keduanya pada Rennie. Namun hal itu membuat Rennie kaget, karena hasil dari pinjaman modal sebelumnya saja belum membuahkan hasil, sehingga membuat Rennie menolak untuk meminjamkan uangnya itu. Namun setelah Joy berhasil meyakinkannya bahwa program TV ini sangat menjanjikan, akhirnya ia bersedia untuk meminjamkan modal untuk menambah kapasitas produksi alat pel itu. Singkat cerita, hari yang dinantikan pun tiba. Kini saatnya produk alat pel Joy disiarkan di acara home shopping tersebut. Semua keluarga dan sahabatnya pun menonton bersama di acara itu dan berharap acara itu akan sukses dan Joy akan mendapatkan angka penjualan yang fantastis. Namun pada malam itu ternyata alat pel Joy tidak terjual 1 unit pun. Joy sangat terpukul dan ia hanya bisa terdiam saja. Ia kemudian menelpon Neil untuk meminta ganti rugi atas 50.000 pel-pelan itu. Namun sayangnya kontrak kerja mereka tidak menyebutkan bahwa barang yang tidak berhasil terjual harus diganti penuh. Mendengar itu, Joy merasa sangat frustrasi dan ia tidak mau menyerah begitu saja. Jadi pada keesokan harinya, ia pergi ke kantornya Neil dan meminta untuk memberinya satu kesempatan lagi. Dengan syarat harus dia sendirilah yang menjadi host di acara home shoppingnya itu. Tapi dia menolaknya karena bagaimanapun juga orang yang tidak terbiasa di depan kamera pasti akan langsung gugup dan justru malah bisa merusak kualitas acaranya itu. Tapi karena Joy terus-menerus meyakinkannya, Neil akhirnya mengizinkan Joy untuk menjadi seorang host untuk menjual pelnya itu. Dan akhirnya sampailah di hari di mana Joy mendapatkan kesempatan keduanya itu. Sebelum acara dimulai, Joy didandani seperti artis-artis papan atas dengan pakaian dan make up yang cukup menor. Akan tetapi, Joy langsung mengganti style itu dengan pakaiannya sehari-hari dan berkata bahwa dia ingin tampil apa adanya dan akan mewakili keseharian penonton yang mayoritas adalah emak-emak Jaksel. Hingga saat giliran Joy pun tiba. Namun entah mengapa ia langsung diam mematung di depan kamera. Sampai Neil pun benar-benar khawatir dan terus mencoba menyadarkan Joy. Gak lama kemudian ada sebuah telepon masuk yang ternyata telepon itu adalah telepon dari sahabatnya Joy yang sedang menonton acaranya bersama keluarganya. Sahabatnya itu berpura-pura mendengarkan tentang alat pel yang sedang Joy pegang. Seketika itu juga ia pun langsung tersadar dan dalam sekejap ia langsung lancar dalam berbicara serta menjelaskan alat pelnya itu di depan kamera. Oh my God, 29,000. Oh my God. Setelah sesi selesai, Joy benar-benar senang dan sangat berterima kasih kepada Neil. Hari demi hari terus berlalu dan bisnis Joy pun semakin berkembang dan terus melesat naik tajam. Hingga di suatu hari angka pemesanan pel itu menembus 90.000 pesanan. Akan tetapi kebahagiaan itu hanya dirasakan Joy untuk sementara saja.
Karena setelah selesai acara itu, Joy mendapatkan kabar bahwa neneknya telah meninggal dunia. Joy pun merasa sangat syok dan sangat hancur hati, karena sejak kecil hanya neneknya lah yang menjadi sosok yang sangat support dan menemani Joy di setiap waktu. Keesokan harinya setelah pemakaman neneknya Joy pun mendapat kabar bahwa pabrik supplier yang membuat pel itu tiba-tiba menaikkan harga produksinya karena si pabrik memahami penjualan alat pel milik Joy yang sedang naik daun. Keesokan harinya Joy pergi sendirian ke California, tempat pabrik suppliernya itu. Karena pabrik itu menaikkan harga kain pel itu seakan-akan memeras Joy di saat tahu bahwa penjualannya sedang naik daun. Joy kemudian ingin melihat ruangan tempat produksinya, tapi entah mengapa pabrik itu malah melarang sekaligus mengusirnya dari sana. Akan tetapi Joy yang sejak kecil sudah banyak akal, ia berpura-pura menumpang pergi ke toilet. Dan saat di toilet, ia menemukan sebuah ventilasi, dan saat ia masuk ke dalam, ternyata Joy sampai ke gudang tempat produksi alat pelnya itu. Dan setelah melihat-lihat, rupanya pabrik itu ternyata malah ngeklaim hak paten atas desain pel yang Joy buat. Mengetahui hal itu, Joy pun marah besar. Karena pabrik itu selama ini diam-diam mencuri desain pelnya itu dan menjualnya tanpa sepengetahuan Joy. Namun manajer pabrik itu dan anak buahnya tetap bersikeras bahwa pel itu sekarang sudah menjadi milik mereka. Dan mereka langsung memanggil polisi untuk mengusir Joy. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Joy dituntut atas setiap penjualan pel itu sebelumnya, karena pel itu dianggap resmi milik pabrik tersebut. Saat itu di mata hukum Joy bisa dibilang kalah dan seluruh keluarganya pun kecewa, apalagi karena Joy telah membuat Rennie rugi besar dan kehilangan uang investasinya itu. Bahkan ayahnya sendiri pun tidak mensupport Joy sama sekali. Bahkan menyuruh Joy untuk menandatangani surat pernyataan bangkrut. Awalnya Joy menolak karena ia merasa bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Akan tetapi setelah didesak oleh keluarganya, Joy akhirnya mau bertemu dengan notaris dan menyatakan bahwa dia telah bangkrut. Stupid idea! Dan semenjak itulah hubungan antara Joy dan investornya yaitu Rennie sudah selesai. Joy kini tinggal seorang diri dan ia tidak memiliki seorang pun yang mendukungnya sama sekali, baik dari segi dana maupun kesehatan mental. Dari sana Joy sempat ingin menyerah, tapi ternyata Joy membuang niat itu dari pikirannya. Joy memutuskan untuk berubah menjadi pengusaha yang lebih tangguh hingga ia memotong rambutnya sendiri. Semalam-malaman Joy mempelajari soal hukum mengenai hak paten serta kasusnya itu, hingga bagaimana caranya untuk mengatasi pencurian hak paten. Kemudian pada keesokan harinya Joy pergi ke sebuah hotel untuk bertemu dengan pemilik pabrik itu secara pribadi. Gak lama kemudian pemilik pabrik itu datang dan mengancam akan membunuh Joy. Dan Joy akan dianggap bunuh diri karena usahanya yang bangkrut. Mendengar ancaman itu, Joy tidak takut sama sekali. Malahan Joy membongkar trik-trik pemilik pabrik itu dan menjelaskan bahwa ada perbedaan antara desain miliknya dan desain pabrik itu. Bahkan dari tanggal pendaftaran desain itu ternyata lebih duluan Joy yang sudah terdaftar di Hong Kong. Yang artinya jika kasus ini dilanjutkan di pengadilan, maka pemilik pabrik akan kalah dan akan dikenakan tuduhan pencurian ide dan penipuan. Mendengar semua perkataan Joy, pemilik pabrik itu pun ketar-ketir. Kemudian ia meminta maaf serta mengembalikan semua uang Joy dan kerugian yang dialaminya. Dan akhirnya Joy pun menang dan desain alat pel itu kembali menjadi miliknya. Dan di saat itu juga dia tidak terikat oleh keluarganya maupun Rennie, yang artinya pabrik pel itu sepenuhnya menjadi miliknya Joy. Dan film pun selesai.